Bak lomba lari, pemilihan presiden 2024 seakan sudah memasuki putaran akhir sebelum memasuki garis finish. Ketiga pasang capres dan cawapres memacu kecepatannya, saling unjuk keunggulan mencapai garis akhir untuk dinobatkan sebagai juara. Tak ketinggalan, ketiganya pun mulai melontarkan perang urat syaraf melalui pernyataan keluar sebagai pemenang dengan cukup satu putaran saja. Meski secara matematis hal ini tentu saja tidak memungkinkan, apalagi pemilihan presiden menganut perhitungan 50% plus 1. Artinya siapapun yang terpilih jadi pemimpin negeri 5 tahun mendatang harus meraup suara pemilih yang sah sebanyak 50% ditambah 1% suara. Sementara jika dibagi rata secara matematis, masing-masing pasangan akan menguasai suara di angka 33%. Pres satu putaran memang mengemuka akhir-akhir ini pemirsa, tapi kalau kita lihat lagi ke belakang, bahkan mungkin sebut saja di bulan Oktober atau juga sebelum bulan Oktober, masing-masing tim pemenangan pun optimis bahwa mereka akan memenangkan Pilpres satu putaran. Jadi optimisme Pilpres satu putaran tidak hanya ada di kubu Prabowo Gibran, tapi juga ada di kubu Anies Caimin, bahkan juga Ganjar Mahfud. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin nggak ya pemirsa, sambil saya nanti menunggu narasumber saya akan bergabung bersama saya di studio TV One. Saya ingin menyapa terlebih dahulu dua narasumber saya yang sudah bergabung di sini, mulai dari Gus Coy sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Coy, bahkan juga Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Ya. Sekarang saya langsung saja tanya ya, yang pertama kali kepada Gus Coy. Sebelum nanti saya akan tanya tim dari Pak Prabowo Gibran ini optimis menang satu putaran. Pernyataan yang sama optimis menang satu putaran juga pernah dikemukakan oleh Caimin. Gus Coy, data internal ini seperti apa sih? Yakin bisa menang satu putaran? Ya itu kan semangat, optimisme ya, keinginan, dan bukan hanya berhenti pada satu putaran, tapi yang masuk dalam putaran itu yang menang itu ya masing-masing pasangan. Jadi keinginannya seperti itu. Jadi saya kira itu semangat, optimis, masing-masing memang harus begitu. Tetapi yang sesungguhnya adalah terserah rakyat. Jadi rakyat nanti membagi suara, yang satu pasangan dapat 30%, dapat 30%, dapat 30%, 90% berarti 2 putaran. Selebihnya mungkin rakyat belum memilih tapi putaran kedua memilih. Jadi siap saja 1 putaran atau 2 putaran kita berikhtiar untuk memenangkan pertarungan ini. Saya kira itu. Ditahan dulu Gus Coy, sekarang saya ke Bang Deddy Sitorus. Mbak Puan juga sempat mengatakan hal yang sama Bang Deddy, bahwa Pilpres ini optimis Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Seperti apa ini datanya? Ini hanya keinginan, rasa optimis atau seperti apa Bang Deddy? Kalau kita ya namanya target ya, harapan. Tentu kita membuat yang maksimum dong. Tetapi itu kan juga berdasarkan hitungan-hitungan, karena apa, kita posisinya ada di tengah.
antara dua kutub yang saling diametral gitu ya. Dan kami berharap bahwa itu bisa didorong melalui melalui mesin partai dan mesin relawan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah target yang kita yakin dijadikan satu tujuan bersama itu sebagai penyemangat gitu. Kalau data kan belum lah ya. Saya kira sampai sekarang data masih saling berhimpitan untuk 1 dan 2 gitu. Yang tentu supaya kita kerja dengan maksimal gitu Mbak. Bukan karena berdasarkan hasil survei, tetapi berdasarkan hitungan-hitungan kita dan upaya kita untuk mengkonsolidasikan energi pemenangan. Oke, ditahan dulu Bang Deddy. Sekarang saya sudah kedatangan narasumber saya. Narasumber saya di sini sudah hadir Bang Ray Rangkuti ya. Kalau kita lihat ini Anda melihat Pilpres 2024 memang tinggal menghitung hari karena masa kampanye yang juga terbatas. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Gus Coy, Bang Deddy Sitorus semuanya optimis kalau mesin partai ini bekerja. Sebaik-baiknya mesin partai bekerja, sebaik-baiknya elektabilitas dari pasangan capres-cawapres. Memang mungkin satu putaran Bang Ray? Aku sih tidak melihat ini ada kemungkinan satu putaran ya, gitu. Jadi besar kemungkinannya justru ada 2 putaran ya, karena saya lihat fluktuasinya begitu cepat dan perpindahan pemilihnya juga begitu cepat kan. Sekarang misalnya dari Ganjar ke Prabowo itu cepat sekali, padahal nggak ada peristiwa politik yang begitu penting menandakan kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu. Dan sebaliknya gitu. Nah jadi kalau dilihat dari pemilih kita ini sekarang dalam hitungan minggu, bulan cepat kok mereka berpindah. Dan migrasinya gede-gedean kan, bisa 6%, 5% dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat survei gitu. Nah oleh karena itu saya kira ya gaungan ke satu putaran itu saya kira agak sulit kalau dilihat peta yang seperti sekarang gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari semua survei itu elemen teknisnya beda-beda ternyata gitu. Kan misalnya kalau kita kaji nih ya kan semua survei mengatakan Prabowo naik sekian persen gitu. Tapi agak berbeda-beda tuh sumber kenaikan Prabowo itu dari mana. Sebagian mengatakan dari Pak Prabowo, dari Ganjar gitu. Tapi kalau sebagian karena elektabilitas Gibran. Tapi kalau dilihat dari survei yang lain malah mengatakan Gibran justru beban berat bagi Pak Prabowo gitu ya. Nah yang menarik dari situ adalah elektabilitas PDI Perjuangan nggak kurang sekalipun. Jadi sekalipun ada migrasi pemilih dari Ganjar misalnya katakanlah ke Pak Prabowo, tapi itu nggak mengurangi migrasi pemilihnya PDI. Alih-alih migrasi yang ada dia makin meningkat terus gitu. Jadi bagaimana kita membaca antara migrasi pemilih dari Ganjar ke calon yang lain, sementara saat yang bersamaan partai pengusungnya Ganjar itu justru elektabilitas stabil. Kalau nggak disebut malah meningkat gitu. Itu satu. Nah yang kedua, teori umumnya kita kenalkan selama ini tingkat kepuasan kepada pemerintah yang berkuasa itu punya efek kepada elektoral pasangan calon tertentu yang di-endorse oleh pemerintah yang berkuasa. Sekarang ini kan ada tren di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi lagi menurun. Ya kan lumayan kan dari 80, 82 ini sekarang menjadi angka 75 ya. Dan kelihatan trennya juga akan turun gitu. Tapi saat yang bersamaan kok elektabilitasnya Pak Prabowo itu bisa meningkat gitu. Itu bagi saya agak gimana ya menjelaskan yang seperti itu. Karena umumnya teorinya elektabilitas menurun, yang didukung ya turun gitu. Elektabilitas naik, yang didukung adalah naik gitu. Nah oleh karena melihat ini ya sinyal-sinyal seperti ini, saya merasa bahwa ini agak sulit satu putaran. Sekalipun udah ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ada di angka 40, 42% dan sebagainya gitu. Seperti ini ya Bang Ray ya, ini elektabilitas capres-cawapres pemirsa. Kita akan lihat ini versi dari lembaga survei yang kami cantumkan di sini pemirsa. Ya, ini LSI Denny JA, kalau Prabowo Gibran 40,3%, agak terpaut cukup jauh. Ganjar Mahfud 28,6%, Anies Muhaimin 20,3%. Ini kan menariknya begini ya. Ya, Bang Ray, tadi kan mengatakan ada migrasi yang cukup besar ya dari para pemilih. Ganjar. Apa sih faktornya? Itu yang kita nggak tahu. Sebagian kalau misalnya Denny JA mengatakan disebabkan karena banyaknya serangan kepada Prabowo dari kubunya Ganjar yang mengakibatkan pemilihnya Ganjar itu justru migrasi ke Pak Prabowo gitu. Tapi kalau kita baca di survei yang lain, justru migrasinya suara Ganjar itu bukan ke Pak Prabowo lebih besar. Lebih besarnya itu ke Anies Baswedan gitu. Jadi kita agak membingungkan juga nih melihat survei-survei yang paling terakhir itu kan kita baca
memang ada migrasi pemilih Ganjar. Tapi mayoritasnya bukan ke Prabowo, mayoritasnya itu justru ke ke Anies Baswedan gitu. Oleh karena itu PKB naik menurut dia. Baik. Sementara di kubunya Pak Prabowo partainya itu yang naik cuma PAN. Iya. Yang lainnya itu stabil gitu. Oke. Di kubunya Ganjar itu PDI tetap stabil suaranya gitu. Jadi gimana kita membaca semua peta-peta ini gitu. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Deddy Sitorus bahkan juga Gus Coy. Kita tahu bahwa survei tidak menjadi indikator salah satunya melihat dari siapa yang nanti akan memenangi Pilpres 2024. Tapi menjadi salah satu indikator Bang Deddy, Gus Coy menjadi permasalahan serius ketika elektabilitas partai stabil bahkan juga baik. Tapi ternyata tidak memberikan sumbangsi apa-apa untuk capresnya. Ada masalah apa? Figurkah? Sesaat lagi. Ya pemirsa, kalau kita lihat di balik survei mengenai elektabilitas masing-masing capres, kita lihat elektabilitas untuk partai politik PDIP masih unggul pemirsa. Tapi sesuai dengan dikatakan oleh Bang Ray Rangkuti, ada problem apa ketika masih mayoritas memilih PDIP tapi tidak memberikan sumbangsi apapun untuk Ganjar dan juga Mahfud MD. Saya langsung tanyakan saja kepada Bang Deddy Sitorus. Nah ini bagaimana ini Bang? Orang pilih partai PDIP tapi tidak pilih Ganjar dan juga Mahfud MD. Bang Deddy. Ya itu menurut survei mana dulu. Kalau saya pribadi sih melihat kita harus hati-hati terhadap dunia persurveian pada pemilu kali ini ya. Karena belum pernah sekacau ini nih hasil-hasil survei gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa survei itu sangat mudah misleading. Walaupun secara metodologi benar, tetapi kalau samplingnya bocor atau di engineer gitu ya, lalu pertanyaannya juga dinarasikan untuk hasil-hasil tertentu, ya hasilnya bisa macam-macam. Dan kalau melihat sekarang berbagai macam lembaga survei hasilnya beda-beda, saya kira ya surveinya harus dipertanyakan. Kalau kita sih punya rujukan sendiri lembaga survei dan kita selalu juga yang internal, kita juga selalu merujuk pada Kompas. Dan angkanya saya kira cukup menggembirakan gitu ya. Selisih dengan Pak Prabowo itu tidak di head to head, tidak lagi masuk sudah dalam margin of error gitu. Yang kedua, kenapa kesannya tidak maksimal ya? Ada dua hal. Pertama kan memang terjadi kebingungan di kalangan pemilih. Karena Presiden Jokowi yang dianggap dulu mengendorse Pak Ganjar Pranowo, lalu sebagai kader PDI Perjuangan, itu ternyata kan kemudian mengambil posisi yang berbeda gitu ya. Dan ini kan membuat sebagian pemilih yang tadinya swing voters ke PDI Perjuangan atau calon PDI Perjuangan dan dia memilih Pak Jokowi, tentu sampai sekarang masih terus melihat kondisi yang ada. Jadi swinging di pemilih Pak Jokowi itu memang masih cukup dinamis. Yang ketiga, kita melihat upaya pembonsaian gitu ya terhadap Pak Ganjar juga luar biasa kan. Melihat bagaimana media sosial begitu begitu sistematis, begitu masif. Ini kan tentu terorkestrasi ya untuk mendowngrade Pak Ganjar Pranowo gitu. Belum lagi keterlibatan institusi-institusi tertentu ya, instrumen-instrumen kekuasaan tertentu dalam rangka meminimalisasi nama Pak Ganjar di tengah-tengah pemilih gitu. Itu kan masif sekali gitu, sangat-sangat masif gitu. Dan yang ketiga kita juga melihat yang keempat ya, bagaimana ini ada upaya yang sangat luar biasa dengan menabrak lagi undang-undang nih. Kalau kemarin menabrak MK, sekarang menabrak undang-undang terkait kepemiluan. Misalnya dengan deklarasi yang disampaikan oleh aparatur desa. Jelas-jelas undang-undang itu melarang keterlibatan kepala desa gitu ya. Bahkan perangkat desa pun dilarang gitu. Tetapi ini bisa ditampilkan begitu vulgar di depan publik, pelanggaran undang-undang itu, dan itu kan satu operasi politik yang memang tentu akan berdampak.
Tapi kita percaya bahwa rakyat sudah cukup dewasa lah, cukup matang gitu. Yang kita harapkan justru kedewasaan pemegang-pemegang kekuasaan ini untuk berikhtiar menjaga sumpah dan janji mereka. Karena kalau tidak, ini demokrasi ini setback ini dan berpotensi melahirkan krisis-krisis politik di masa yang akan datang. Baik, sekarang saya tanya kepada Gus Coy. Gus Coy, apakah senada dengan Bang Deddy Sitorus sedikit tidak percaya dengan survei-survei yang ada saat ini, mungkin percaya dengan survei internal atau bagaimana? Ya, kita jadikan semua survei sebagai masukan yang berarti. Selanjutnya adalah kita kerja keras. Kalaulah misalnya pasangan Anies Imin masih rendah, tapi terus ada kenaikan. Dan kita kerja keras terus sehingga 2024, 14 Februari itu bisa sesuai dengan harapan. Saya kira itu aja. Jadi memang kita melihat Pilpres yang kita harapkan ini cermin dari demokrasi yang sesungguhnya. Kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita, tapi memang indikasi kuat, bukan hanya indikasi ya, fakta di lapangan bahwa ada keberpihakan negara mulai dari pusat sampai ke bawah, kemudian berpihak kepada pasangan tertentu, dan rakyat sesuai dengan riset ya, itu gampang untuk dimobilisasi oleh kekuasaan. Ya, apalagi instrumen-instrumen level bawah gampang untuk dimobilisasi, dan mereka merepresentasikan rakyat di mana mereka memimpin, kemudian setelah itu mereka bekerja untuk kepentingan kepentingan pasangan tertentu. Nah, ini kita harapkan dihentikan secepatnya sehingga kemudian demokrasi kita nggak ada soal kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kita sadar itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi yang penting pertarungan ini fair, tapi saya ingin ingatkan, meskipun mereka dengan menggunakan berbagai cara, strategi, intimidasi, tapi jangan lupa ini masih ada waktu sekian bulan dan sekian hari. Kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, ya. Kekuasaan itu milik Tuhan. Jadi nanti terakhir itu siapa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terbaik mungkin untuk kita, begitu. Nah, tapi caranya harus fair. Tidak boleh manipulasi, intimidasi, memperkosa hukum, mobilisasi rakyat, mengintimidasi rakyat, dan itu semua informasi-informasi seperti itu kita dengar. Nah, apabila itu terjadi, maka kualitas demokrasi kita anjlok, jadi anjlok. Sampai ke titik nadir, ya, titik nadir, dan negara kita nggak tahu lagi kita mau ngomong apa. Baik, ditahan dulu Gus Coy. Sekarang saya sudah tersambung dengan Bang Daniel Azhar di sini. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam, Caca. Selamat malam, Gus Coy, Bang Deddy. Baik, Bang Daniel, sekarang ini tadi sudah banyak sekali pertanyaan untuk narasumber saya yang hadir di sini. Mungkin ini giliran dari Bang Daniel untuk menjelaskan lantas bagaimana untuk Prabowo Gibran. Kalau misalnya sekarang lihat lembaga survei banyak mengunggulkan nama Prabowo Gibran, tapi juga kita tahu bahwa optimis terlalu berlebihan ini akan juga menjadi bumerang. Apalagi keluar pernyataan 2024 satu putaran untuk Prabowo Gibran. Seperti apa? Pertama, Mbak Caca, statement sesumbar atau optimis berlebihan itu tidak pernah keluar dari Pak Prabowo sendiri atau Mas Gibran sendiri. Jadi statement satu putaran itu datang dari para pendukung dan juga para tim sukses. Dan agaknya kalau kemudian statement itu keluar, itu wajar sebagai bentuk semangat, spirit begitu untuk meyakinkan kerja mesin politik masing-masing partai politik
tim sukses dalam hal ini itu bisa panas hangat begitu sehingga bisa melaju dengan cepat dalam mengakumulasikan kemenangan. Itu pertama. Tapi dari sisi Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri sampai dengan detik ini tidak pernah ada keluar statement misalnya satu putaran, kita harus sesumbar satu putaran dan sebagainya. Malah justru Pak Prabowo menyampaikan kita harus terus bekerja, tetap waspada, tetap mendorong demokrasi yang riang gembira, dan memastikan kompetisi kita itu bisa berlangsung dengan sehat dan tetap menjaga persatuan. Jadi keyword atau pesan utama dari Pak Prabowo justru adalah kompetisi ini itu harus dijadikan kompetisi yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan tetap harus jaga persatuan. Jadi Mbak Caca, kalau kemudian ada optimisme putaran satu putaran, tentu itu datang dari teman-teman tim sukses dan Bang Daniel, ini tadi apa yang pertanyaan juga saya tanyakan kepada dua narasumber ya. Saya tadi sempat bertanya kenapa elektabilitas partai PDIP tinggi tapi Pak Ganjar Mahfud tidak tinggi. Pertanyaan yang sama juga kepada Bang Daniel, elektabilitas untuk Prabowo Gibran tinggi tapi Gerindra juga tidak melonjak drastis. Ini yang kemudian disebut Bang Deddy Sitorus. Survei ini ada kekacauan sedikit ini. Bagaimana Bang Daniel? Sebenarnya itu adalah hal yang mahfum dan biasa. Kalau kemudian kita amati semua hasil survei dari pemilu ke pemilu, survei tokoh dalam hal ini capres misalnya, itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan partai politik asalnya. Ya, misalnya ya, dulu Pak Jokowi surveinya jauh lebih tinggi ketimbang survei partai politiknya. Pak Prabowo misalnya kemarin survei beliau sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partai politiknya. Nah, kalau kemudian ada hubungan positif misalnya ketika ada peningkatan pada survei capresnya, kemudian partai politiknya juga meningkat, itu tidak terlalu tinggi biasanya. Nah, apalagi kemudian ini ada ketika pemilu atau pilpres yang paling diamati dan dilihat oleh pemilih atau voters itu adalah sosok calon presidennya. Jadi itu yang paling banyak dinilai. Kenapa? Karena toh misalnya komposisi partai pendukung itu bisa berubah-ubah. Misalnya dalam konteks Pak Prabowo, partai yang 2019 tidak mendukung Pak Prabowo, hari ini mendukung Pak Prabowo. Pun demikian dengan capres-capres yang lain. Jadi apabila ada dinamisasi atau ada perbedaan dari hasil survei capres dengan partai politik asalnya, itu hal yang biasa dan banyak terjadi. Dan kalau kita amati di setiap pemilu itu rutin terjadi, Mbak Caca. Oke, sekarang nanti sesaat lagi saya akan tanyakan kepada Bang Rai. Ini menjadi anomali yang wajar atau mungkin kekacauan kalau tadi pakai logikanya dari Bang Deddy Sitorus. Bahkan juga pertanyaan, lantas dengan kondisi seperti ini, mungkin nggak ya satu putaran? Berarti satu pasangan capres dan cawapres harus meraih lebih dari 90 juta pemilih. Wah, luar biasa. Sesaat lagi. Ibaratnya perang psikologis ini ya Bang Ray Rangkuti, semua mengatakan bahwa kita optimis bahwa menang satu putaran. Sama semuanya dengan optimis seperti itu. Tapi kira-kira mungkin tidak sih satu putaran 50 per 1 berarti apa? Lebih dari 85 juta pemilih? Ini bagaimana? Ya kalau soal mungkinnya sih mungkin saja ya. Tapi tentu harus kita lihat berdasarkan situasi yang kekinian kan. Nah kalau situasi yang kekinian itu yang saya sebut tadi itu saya nggak terlalu yakin ini akan satu putaran. Ini akan jadi 2 putaran gitu. Meskipun secara umum ada kesamaan di lembaga survei itu, sebut saja Prabowo naik gitu kan, Ganjar menurun. Tapi saat yang bersamaan PDI stabil, bahkan di atas 20% kan. Dan harus ingat bahwa partai yang diidentikan dengan Pak Jokowi cuma dapat 0,9% gitu. Bagaimana? Makanya kan kalau kita baca di mikronya, jangan yang makronya ini kita jadi lama-lama kita bingung sendiri nih, itu karena nggak jelas kemana dan seterusnya gitu.
Tapi itu yang menurut saya menjelaskan kepada kita ini kalau begini nih kayaknya nggak akan sampai 2 putaran di tengah di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ya hari demi hari makin menurun kan gitu ya. Kemudian juga saat yang bersamaan ini kita belum masuk ke masa kampanye yang boleh jadi di debat nanti akan sangat menentukan juga ya elektabilitas seseorang itu. Apakah di debat ini orang menjatuhkan pilihan kepada kandidat tertentu atau tidak dan seterusnya gitu ya. Kita perlu belajar dari pengalaman 2017, 2019, 2017 Pilkada DKI Jakarta karena debat ada calon yang tiba-tiba turun drastis. Di 2019 karena debat juga ada calon presiden yang juga tidak terpilih gitu. Jadi debat ini nanti juga akan sangat menentukan untuk kenaikan elektabilitas calon presiden gitu. Oke, apakah juga ini membuat bahwa kalaulah kecil kemungkinan Pilpres 1 putaran, siapkan juga kronologis Pilpres 2 putaran. Berarti kita harus menentukan arah dukungan ini kalau 2 putaran, limpahan dukungan dan juga suara bagaimana Bang Ray? Ya itu kan artinya ke siapa yang menang di antara kandidat-kandidat ini kan. Dan kemana akan berlabuh. Cuma yang saya lihat sekarang ini orang tidak lagi punya batas psikologis gitu. Jadi misalnya kalau kita kan dulu misalnya membuat asumsi bahwa orang NU itu nggak akan ke Anies, sekarang melebur gitu kan. Orang PKS itu kemungkinan nggak akan ke PDI Perjuangan. 2024 belum tentu gitu. Karena semua sekarang batas-batas itu kelihatan hampir sudah tidak ada gitu. Kita bisa bayangkan Demokrat dengan Pak Muldoko satu apa namanya katakanlah di semacam satu perahu meskipun Pak Muldoko belum menyatakan dukungannya secara tegas. Tapi kan Anda ingat Pak Muldoko itu pernah punya masalah konflik dengan Partai Demokrat dan sebagainya. Ibarat mobil kalau kronologis atau skenarionya 1 putaran ini mobil gasnya ke depan ini. Tapi kalau 2 putaran harus sen kanan atau sen kiri nih. Mungkin juga disiapkan kronologis 2 putaran untuk masing-masing capres dan juga cawapres di sini. Mungkin saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Wah ini kita juga siapkan opsi 2 putaran ya. Ini bagaimana Bang Daniel? Ya, pada prinsipnya kalau optimisme itu tentu optimisme kemudian dibarengi dengan upaya maksimal pasti dilakukan oleh tim ya. Tim ingin tentu pemilu kita, kami misalnya ingin menang dalam 1 putaran, kemudian tentu juga itu akan memudahkan biaya negara dan sebagainya. Itu pasti ingin terus didorong oleh tim sebagai penyemangat, spirit dan sebagainya. Apalagi didukung oleh data dan fakta di lapangan terkait dengan hasil survei, kemudian juga terkait dengan komunikasi Pak Prabowo dan Mas Gibran serta tim dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang kedua tentu tadi saya ulangi lagi Mbak Caca, yang jelas dalam porsi kami kita ingin menang dalam 1 putaran, kemudian ingin memastikan juga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini perpecahan, karena poin utama Pak Prabowo tetap menang dengan cara terhormat, menang dengan cara tetap mempersatukan dengan politik dan partai politik lain. Oke, Bang Daniel karena sudah keluar statement dari Bang Dani, saya ganti ya pertanyaannya kepada Bang Dedi. Bang Dedi, ini dari Bang Daniel sendiri, kalau 1 putaran Pilpres lebih sederhana, biaya lebih murah, tidak ada perpecahan. Bang Dedi bagaimana? Sepakat gak untuk itu? Ya tentu itu bisa terjadi hanya jika terjadi intervensi kekuasaan dengan berbagai macam bentuk. Kalau melihat angka-angka di lapangan sih saya kira saya berani taruhan nih sama Bung Daniel tuh nggak mungkin 1 putaran gitu. Berani taruh. Saya ingin membantah sedikit pernyataan Bung Daniel. Saya ingin membantah sedikit ya bahwa yang menyatakan 1 putaran itu hanya tim sukses. Gibran itu dalam 2 hari berturut-turut aja ngomong 1 putaran loh. Tanggal 12 dia ngomong di Jakarta Selatan waktu deklarasi relawan. Tanggal 11 dia ngomong di Lampung, ya, ketika acara di Lampung. Jadi ini bukan hanya juru bicara gitu. Jadi saya kira itu harus diklarifikasi dulu. Lalu yang kedua begini, apapun hasil pemilu, yang menentukan itu rakyat. Kita akan menerima apapun hasil pemilu. Itu pertama. Yang kedua, kita tentu sama sepakat bahwa pemilu itu harus riang gembira, harus jurdil, harus luber. Tetapi fakta hari-hari ini itu semua kan omong kosong.
kita melihat bagaimana operasi instrumen-instrumen kekuasaan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud terjadi secara terang benderang begitu ya. Bagaimana orang-orang yang secara rela begitu ya mendukung pasangan Pak Mahfud dipanggil oleh aparat, disuruh bikin acara lagi, itu terjadi. Saya hanya ingin mengingatkan, pemilu ini akan menjadi masalah yang sangat besar, bahkan akan melahirkan krisis politik ketika instrumen-instrumen negara ini terus bekerja ya dan akhirnya membuat masyarakat muak gitu. Kalau rakyat sudah muak, saya kira apapun hasilnya, pertama itu berpotensi melahirkan benturan politik, yang kedua itu akan membuat legitimasi pemerintahan, hasil dari kecurangan itu akan bermasalah. Ambil contoh saya sudah katakan tadi, aparat desa secara terbuka mendukung satu pasangan calon presiden. Bang Deddy. Padahal undang-undang tentang desa itu udah jelas melarang. Ya baik, Ya, Bang Deddy itu kan tanggapi ya, jelas. sebentar ditahan dulu. Udah Bang Deddy? Ya. Ya, Bang Daniel sebentar dong. boleh Kan ditanggapi. Tadi saya juga diam aja. Iya. Ya, Saya kan diam aja tadi. Mbak Caca pertama yang ini yang saya sebut sebagai paradoks. Jadi terkait dengan narasi kecurangan dan kemudian seolah-olah menunjuk hidung kepada pasangan Prabowo Gibran, agaknya itu enggak tepat. Kenapa? Saya kira saya tidak menunjuk pasangan Gibran ya. Saya menunjuk kekuasaan. Iya, kekuasaan itu tadi. Ya. Karena yang berkuasa saat ini, Mas Deddy, itu adalah PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan kan sudah berulang kali menyatakan bahwasannya Anda ruling party. Dan di sisi lain juga Anda harus pahami sekarang yang mengontrol pemilu dan bisa mengawasin pemilu itu adalah Menko Polhukam, Pak Mahfud yang kebetulan. Ini kan Anda kan mengabaikan hal yang realita. Kemudian itu mengabaikan realita. Begini ya, faktanya bahwa Menko Polhukam itu hanya bersifat kebijakan. Jadi itu narasi murahan adalah tanggung jawab Menko Polhukam. Misalnya Menko Polhukam itu tidak punya pasukan, Pak. Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini agak unik begitu. Jadi uniknya adalah ketika tuduhan itu justru dialamatkan kepada orang lain, padahal yang punya instrumen kuat dan berkuasa itu adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tidak tepat kemudian penggunaan narasi. Ini saya harus klarifikasi, Mbak. Curang padahal yang berkuasa dan punya kekuasaan dan instrumen di dan sebagainya itu adalah salah satunya adalah PDI Perjuangan. Bang Daniel, jadi Bang Daniel. narasi itu akhirnya tidak bijak. Iya, Bang Daniel, supaya Bang Daniel dan juga Bang Deddy mungkin ditahan dulu ya. Mbak Caca, misalnya ke Pak Aparang ini nanti saya kasih kesempatan. Iya, pasti. Iya, oke kalau begitu. Baiklah. Yang berkampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud terjadi di Jawa. Hari ini beritanya banyak. Kemudian ada kepala daerah yang bikin MOU untuk memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu semua ini nanti kasih kesempatan klarifikasi. Bang Daniel, tadi Bang Daniel sempat mengoreksi pernyataan saya, bahkan juga dibenarkan oleh Bang Deddy bahwa tidak ada sumber dari capres dan cawapres kita mengenai Pilpres satu putaran. Tapi dikutip oleh Bang Deddy, saya pun juga tahu Gibran pernah mengatakan itu. Bagaimana tanggapannya? Betul, Mas Gibran dalam poin itu menyatakan dalam tadi menjawab keinginan dan semangat para tim sukses dan pendukung. Ya, itu pertanyaan itu yang kemudian disampaikan Mas Gibran di forum tim sukses dan para pendukung untuk menjawab keinginan dan semangat mereka untuk satu putaran. Itu pertama. Nah, dari sisi Pak Prabowo justru ingin terus kita agar tetap bekerja maksimal menjawab dari optimisme dan keinginan para pendukung itu, Mbak Caca. Jadi posisinya itu, tapi kita tidak ingin sesumbar, kita tidak ingin sombong. Kita dalam posisi ingin memastikan kita bekerja keras menuju apa yang dicita-citakan dan diinginkan oleh para pendukung tersebut. Bang Deddy masih punya kesempatan untuk menanggapi, tapi saya harus iklan dulu Bang, karena Gus Coy di sini senyum-senyum di sebelah sini ya. Ibarat paling atas kayak mercusuar ini, melihat yang di bawah ini lagi ribut ini. Apakah diuntungkan ini Anies dan juga Caimin sesaat lagi?
Gus Coy, ketika ribut-ribut ya sebutlah ibaratnya ribut-ribut sedikit panas sedikit ya antara kubu dari Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Ini kubunya Anies dan juga Caimin kok tenang-tenang aja? Apa biarinlah ribut biar nanti kita diuntungkan atau bagaimana Gus Coy? Kita tidak akan mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang ribut. Saya kira itu perdebatan biasa lah, nggak ribut ya. Tapi intinya begini, kita ingin pilpres ini halal, tidak syubhat, apalagi haram. Ya, karena kalau prosesnya syubhat, apalagi haram, nanti hasilnya itu kata orang-orang tua dulu nggak berkah. Jadi oleh karena itu mari kita niat baik, proses baik supaya nanti hasilnya baik sesuai dengan diinginkan rakyat, ya sehingga kemudian bermanfaat untuk kepentingan bangsa. Saya kira itu aja. Oke, Bang Deddy. Soal Ya. siapa yang berkuasa hari ini, apakah PDIP atau Jokowi, wallahu alam. Intinya ada orang yang dulu tidak ikut mendukung Jokowi tapi sekarang ikut menikmati. Dulu yang berjuang untuk Jokowi antara PDIP, tentu saja PDIP, Nasdem dan sejumlah koalisinya, tapi akhir-akhir ini seperti ini realitasnya. Saya kira itu kita terima sebagai sebuah bagian dari sejarah dan Jokowi mulai pelan-pelan kita lupakan, kita song-song masa depan yang lebih baik. Saya kira. Bang Deddy. Sekarang boleh ditanggapi, ada tadi yang pasti ingin disampaikan dengan pernyataan Bang Daniel. Silakan Bang Deddy. Iya, pertama kita harus biasakan jujur ya, tidak ngeles. Karena dalam pidatonya di Lampung itu, jelas-jelas Mas Gibran lah yang membakar semangat para peserta yang ada di situ. Kalau perlu saya bacakan, tapi terlalu panjang. Jadi yang mengkampanyekan, yang mendorong isu satu putaran itu adalah Mas Gibran sendiri. Yang kedua, Bung Daniel juga harus memisahkan antara partai yang menang pemilu, partai yang ada di pemerintahan dengan partai berkuasa. Kita tidak menganut sistem parlementer. Yang berkuasa itu adalah presiden eksekutif. Jadi tidak ada kekuasaan partai politik di situ gitu ya. Yang berkuasa adalah Presiden Republik Indonesia. Apakah PDI Perjuangan ada di dalam kekuasaan? Yes, melalui menteri-menteri. Tapi menteri itu adalah bawahan presiden gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal yang bertanggung jawab Menko Polhukam. Menko Polhukam itu kebijakan, ya. Jadi kebijakan dan dia tidak punya pasukan. Dan beliau sendiri sudah berkali-kali berbicara di ruang publik soal itu. Yang ketiga, yang keempat ya, soal di Papua itu. Itu kan bupati, pejabat bupati ya. Setahu saya kader Golkar diusung oleh Gerindra juga gitu. Dan kemudian dia membuat kabar yang beredar ada fakta ya, walaupun tidak ada tanggalnya, nggak tahu kita kapan itu benar atau enggak. Dan sampai sekarang kita tidak dapat klarifikasi. Di media sosial juga terlihat bagaimana mudahnya membuat yang seperti itu. Mari kita tunggu, jangan sujon dan mari kita lihat apakah itu memang sesuatu. Kalau mau ditanggapi 1 menit saja ya Bang Daniel ya. Yang terjadi. Mbak Caca, saya ini waktu saya sudah habis ya, boleh 1 menit saja nih, waktunya sudah habis Bang Daniel, 1 menit saja. Saya setuju dengan Bang Deddy, ada baiknya nggak ngeles, barusan Bang Deddy ngeles banyak sekali. Jadi saya ingin katakan bahwasannya fakta misalnya menuduh bahwasannya kita menggunakan perangkat desa. Hari ini misalnya Jawa Timur. Saya tidak menuduh kalian loh. Saya mengatakan ATC yang harusnya nggak boleh gitu loh. Itu melanggar gitu kan. Kemudian kedua, misalnya Pak Mahfud tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Beliau bisa panggil semua anak buah yang di bawah koordinasi beliau, polisi, jaksa, semuanya bisa dipanggil. Jadi kalau kemudian ada fakta kecurangan, berarti memang ada yang dikoreksi dengan kinerja Menko Polhukam dan sebagainya. Itu poin pentingnya dan itu adalah cawapres itu Bang Deddy. Jadi saya sepakat penuh dengan Bang Deddy. Baik Bapak-Bapak, ya. Sudah cukup habis segmen saya Bang Deddy. Nanti kita tambah episode ya Bang Deddy ya. Ya, apa kabar Indonesia Malam jilid 2 dan dibahas ini. Ya, ditahan dulu Bang Deddy. Terakhir Bang Rai 1 menit saja. Kalau mau 1 putaran,
kerja keras harus ekstra karena sama kekuatannya, sama-sama kuat tiga pasangan ini, bagaimana? Iya, saya nggak merasa bahwa itu kan satu putaran Ya, soalnya. Jadi iya, benar-benar, kalau dilihat benar-benar. dari ini keyakinan saya sih 2 putaran gitu. Karena itu tadi ini masih banyak kok momen-momen di mana Iya. para pasangan calon ini bisa mendapatkan suara. Baik. Misalnya migrasinya Pak Ganjar itu udah maksimal atau belum. Tapi kalau saya kira sampai katanya 5% itu saya kira iya. Karena faktanya kemudian PDI tetap stagnan. Partai yang dianggap bagian dari Pak Jokowi malah 0,9%. Betul. Nggak dapat implikasi apapun dari perpindahan itu gitu. Bang Ray Rangkuti, terima kasih. Kita tunggulah, ini masih panjang. Kampanye aja belum dimulai seperti itu ya. Baik, apakah 1 putaran, 2 putaran? Kita lihat saja nanti.